Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhas thalabah? Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bersama mengenai jumlah fi'aliyah dan jumlah ismiyah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja masuk pada materi, yakni mengenai jumlah fi'aliyah dan jumlah ismiyah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mahya jumlatun fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah adalah kalimat dalam bahasa Arab atau jumlah yang diawali dengan kata kerja atau kalimat fi'il. Jumlah fi'liyah terdiri dari dua komponen, yakni ada fi'il dan fa'il. Fi'il adalah kata kerja, sedangkan fa'il adalah subjeknya. Adapun mengenai jumlah fi'liyah itu sebenarnya perlu objek atau enggak. Nah, jumlah fi'liyah sendiri itu bergantung pada fi'ilnya. Ada dua jenis fi'il, ada yang membutuhkan objek, ada juga yang tidak butuh pada objek. Fi'il yang butuh pada objek disebut juga dengan fi'il muta'addi, sedangkan fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau tidak membutuhkan objek disebut dengan fi'il lazim. Contoh jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il lazim. Hadara talibu fil majlis. Hadara di sini tidak memerlukan maf'ul bih karena ini merupakan fi'il lazim. Hadara kedudukan sebagai fi'il, at-talibu sebagai fa'ilnya, hadara fil majlisi sebagai keterangan. Hadara talibu fil majlisi. Murid itu hadir di dalam majelis. Contoh selanjutnya, yakni apabila jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il muta'addi atau fi'il yang butuh pada maf'ul bih. Qara'a Husainul Qur'an. Qara'a sebagai fi'il, Husain sebagai fa'ilnya qara'a, Al-Qur'ana sebagai maf'ul bihnya atau objeknya dari qara'a. Pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas bersama juga mengenai mahiyya jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda atau jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Jumlah ismiyah terdiri dari dua komponen utama, yakni mubtada dan khabar. Mubtada berkedudukan atau berperan sebagai subjeknya, sedangkan khabar sebagai predikatnya atau sebagai predikat yang menjelaskan mubtada tersebut. Contoh di sini saya mengambil contoh Ahmadu katibun. Ahmadu sebagai mubtada, katibun sebagai khabar. Jadi katibun ini menjelaskan mengenai perilakunya Ahmad. Katibun di sini menjelaskan bahwasanya Ahmad itu ya seorang penulis, seorang katib. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana ciri-ciri dari mubtada maupun khabar. Jadi kalau misalnya kalian masih ada yang bingung mengenai bagaimana cara membedakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, maka di sini saya akan membahasnya. Ciri-ciri mubtada dan khabar. Nah, pada masing-masing bagian, baik itu mubtada maupun khabar, memiliki ciri-ciri sendiri. Adapun ciri-ciri mubtada yakni harus berupa isim ma'rifat atau isim yang berbentuk khusus atau telah diketahui. Sedangkan cara yang kedua yakni dapat berupa kata benda ataupun dhamir. Adapun i'rab dari mubtada hendaknya berupa i'rab rafa karena dia ini bersifat sebagai subjek. Ciri-ciri khabar yakni harus memiliki i'rab rafa karena karena pada hakikatnya i'rab khabar itu harus mengikuti pada i'rabnya mubtada. Kemudian selanjutnya ini harus sama dengan mubtada secara jenisnya. Ini apabila mubtadanya mudzakkar maka khabarnya harus mudzakkar, apabila mubtadanya muannas maka khabarnya harus muannas pula. Mari kita lihat kembali, perhatikan kembali contoh yang telah Ustazah sebutkan tadi.
Ahmadu katibun. Nah, di sini Ahmadu katibun, Ahmad ini adalah mubtada. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahasanya biasanya isim ma'rifat itu bisa dikenali dengan ada tanda al-nya. Tapi di sini kok tidak ada. Nah, Ahmad ini tergolong isim ma'rifat karena merupakan nama seseorang, artinya menunjukkan pada ya seseorang. Karena di sini Ahmad berbentuk mudzakkar, maka katibnya juga harus berbentuk mudzakkar juga. Tidak boleh Ahmadu katibatun ataupun Ahmadu katibatun, itu tidak boleh. Karena karena khobar ini harus mengikuti mubtada'nya. Nah, ini saya juga membuat contoh mengenai jumlah ismiyah yang berbentuk mu'annas. Al-hadiqatu wasi'atun. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu ini merupakan mubtada. Nah, bisa kita lihat bahwa dia ini sudah mencukupi ciri-ciri atau syaratan untuk bisa menjadi mubtada, yakni salah satunya dia sudah menjadi isim ma'rifat karena ada al-nya di awal. Wasi'atun sebagai khobar. Kenapa kok menggunakan wasi'atun, tidak menggunakan wasi'un? Karena ini mengikuti kalimat di belakangnya. Wasi'atun ini karena al-hadiqatu ini merupakan mu'annas, maka wasi'atunnya juga wajib dibuat juga menjadi bentuk mu'annas. Selanjutnya, jika kalian masih bingung, Ustazah juga sudah merangkumkan mengenai perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah itu didahului oleh kalimat isim, sedangkan jumlah fi'liyah didahului oleh kalimat fi'il. Jadi harus diingat ya, sesuai namanya, ismiyah depannya kalimat isim atau kata benda, sedangkan fi'liyah depannya bentuk fi'il atau kata kerja. Adapun strukturnya saja sungguhnya juga berbeda. Ismiyah terdiri mubtada dan khobar, dengan susunannya itu bisa isim dengan fi'il, isim huruf isim, atau isim dengan isim juga bisa. Sedangkan jumlah fi'ilnya susunannya ya fi'il fa'il. Dan apabila fi'ilnya tadi berbentuk tadi, susunannya bisa bertambah menjadi fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Selanjutnya, jenis dan jumlah mubtada harus sama dengan khabar. Sedangkan fi'il harus tetap mufrad ketika fa'il berjumlah lebih dari satu. Nah, seperti yang Ustaz jelaskan tadi mengenai jenisnya, jika pada mubtada khabar itu, jika jenisnya memang sama-sama kalimat tunggal, maka harus menggunakan kalimat tunggal juga. Sedangkan pada fi'il, fi'ilnya itu ya harus tetap mufrad meskipun fa'ilnya itu berbentuk jamak. Cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.